Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Oke, ketemu lagi sama saya. Berarti kita otomatis akan belajar matematika lagi. Oke, untuk semester ini bab pertama yang kita akan pelajari adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan. Tapi saya akan bahas satu-satu, nggak akan saya langsung bahas semuanya di sini. Yang pertama yaitu tentang kesebangunan dulu. Apa sih kesebangunan? Kesebangunan itu berhubungan dengan dua bangun datar. Dengan bangun datar sih pastinya ya, bukan bangun ruang, tapi bangun datar. Jadi bangun datar lebih dari satu, dua atau tiga atau seterusnya, bisa juga. Pokoknya lebih dari satu, minimal dua bangun itu disebut sebangun apabila ada syarat-syarat di sini. Pokoknya kesebangunan itu jadi gini, misalkan kamu lihat dua bangun datar bentuknya sama tapi belum tentu panjangnya sama, ya kan? Contoh kayak ini papan tulis sama meja, bisa jadi dia sebangun tapi kan panjangnya berbeda, panjangnya tuh nggak sama, tapi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Oke, syarat untuk dua bangun disebut sebangun, dua bangun datar disebut sebangun, itu ada syaratnya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Sudut-sudut, kita kan belajar sudut nih, setiap sudut yang terdapat pada bangun itu, pada dua bangun ini sama, nggak boleh beda. Kemudian yang kedua itu ukuran sisi-sisi yang bersesuaian sama. Yang bersesuaian tuh maksudnya yang sama, yang sama, iya bener. Jadi itu ukuran sisi-sisinya bersesuaian sebanding, bukan sama ya, sebanding. Jadi sebanding itu maksudnya gini, panjangnya nggak perlu sama, tapi jika perbandingannya kita tentukan itu sama, nah itu sebanding namanya. Pokoknya kalau udah memenuhi dua syarat ini, berarti dua bangun datar tersebut disebut dengan sebangun. Oke, saya langsung ke contohnya gini. Apakah dua bangun berikut sebangun? Nah, kita buktikan dia ini sebangun atau tidak dengan memenuhi dua syarat ini. Sudut-sudut yang bersesuaian tuh harus sama, kemudian ukuran sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Pertama, sudut-sudutnya kita cek. Di sini kan ada 4 sudut. Ini kita anggap persegi panjang nih ya. Persegi panjang. Yang namanya persegi panjang berarti semua jumlah sudut-sudutnya siku-siku. Berarti 90 derajat. Ini sama nggak nih? Ini 90 derajat. Ini juga 90. Ini 90, ini juga 90. Untuk bangun yang pertama. Untuk bangun yang kedua, ini 90, ini 90, ini juga 90, ini juga 90. Nah, karena dia di sini sama nih, sama besar ya. Sudut-sudut yang bersesuaian nih, ini sama ini sama ini, ono sama ono, itu sama itu. Nah, jadi kan sama, semuanya sama-sama 90 derajat. Berarti sudut yang bersesuaian sama besar. Bu, harus 90 derajat semua? Enggak juga. Kalau misalkan bentuk bangunnya segitiga, kan enggak 90 derajat. Gitu. Jadi yang penting dua bangun ini sudutnya sama. Yang bersesuaian. Kalau segitiga contohnya kayak gini nih. Nih, kayak gini nih. Ini misalkan segitiganya lebih kecil nih. Tapi kan sudut-sudut yang bersesuaian di sini sama besar. Nah, itu bisa jadi dia sebangun. Dan perbandingan antara sisi-sisi ini nih sebanding, berarti dia sebangun. Tapi kalau nggak sebanding ya nggak sebangun, berarti berbeda, dia bukan sebangun namanya. Oke, balik lagi ke soal ini nih. Sudutnya udah sama semuanya 90 derajat karena berarti sama besar. Oke, memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, apakah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding? Nah, kita cari tahu dia sebanding dari mananya. Dari sini nih. Nih ya, yang ini nih sama yang ini. Ini disebut dengan bersesuaian nih. Yang ini nih, misalkan ini A, misalkan ini B. Nah, A sama B ini sebanding. Bener nggak dia sebanding? Ini saya tambahin deh namanya. Ini deh, ini B, ini C, ini D. Misalkan, nah ini E, ini F, ini G, ini H misalnya. Sebanding nggak? Nah, kita bandingin A sama E. Berarti kan ini bersesuaian, A bersesuaian dengan E. A sebanding dengan E.
perbandingan berarti bentuk per ya. Sama dengan ini nih, B sebanding dengan F. Betul nggak? Kita lihat dulu yang ini nih. A sama E. A-nya sama dengan 2, E-nya sama dengan 4. 2/4. Kalau kita sederhanakan dia jadi 1/2. Perbandingannya nih, satu sisi ini nih sama ini perbandingannya. Sekarang perbandingan yang satu lagi, B sama F. Dia sama nggak setengah? Kalau sama berarti dia sebangun, tapi kalau tidak sama dia tidak sebangun. Berarti B per F. B-nya sama dengan 4, F-nya sama dengan 8. Kita sederhanain, kita perkecil jadi 1/2. Nah, di sini kamu lihat sama. Berarti dia sebanding. Kalau udah ketahuan ini sebanding, berarti dia memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama sudut-sudut bersesuaian sama besar, sama sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Maka ini disebut sebangun. Dua bangun ini sebangun. Nah, paham kan? Udah mulai paham, udah mulai tercerahkan nih. Pokoknya yang utama adalah sisinya, sisi yang bersesuaian harus sebanding sama sudut juga. Nah, pokoknya dua utama ini kalau dia memenuhi syarat kedua bangun ini sebangun, kalau tidak memenuhi syarat ya tidak sebangun. Gitu. Oke, contoh lagi yang B. Nih saya namain aja deh nih. Ini misalkan A, B, C, D. Biar kamu lebih gampang. E, F atau jangan E, F. P, Q, R, S. Apakah dua bangun ini sebangun? Nah, kita buktikan dengan cara yang sama tadi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kalau kita lihat ini kan sama-sama persegi panjang. Berarti kita anggap semua sudutnya sama, yaitu 90 derajat juga. Oke, masuk persyaratan pertama. Masuk nggak di persyaratan kedua? Kita lihat deh. Berarti AD nih berbanding dengan PS. Bu, boleh nggak AD sama QR? Kalau misalkan dia bentuknya persegi panjang boleh, atau sama nih ya. Tapi kalau dia bentuknya berbeda, itu nggak boleh. Jadi kamu harus tentukan dulu, ini sisi-sisi yang bersesuaian yang mana aja gitu. Jadi kamu tentukan dulu sisi-sisinya. Nah, biar lebih gampangnya kita ikutin aja nih. Di gambar ini nih, ini sama ini sama ini. Gitu. Karena panjang ini sama ini kan pasti sama. Ini sama ini juga pasti sama. AD berbanding, nih AD nih. Si AD berbanding sama si PS. Harus sebanding AB sama si PQ. Betul nggak? Dia sebanding nggak? Pertama kita buktikan dulu yang AD sama PS ini. AD per PS. AD-nya sama dengan 2, PS-nya sama dengan 3. 2/3. Oke, perbandingan yang pertama dapat 2/3. Sekarang yang kedua nih. AB per PQ. AB-nya sama dengan 5, PQ-nya sama dengan 6. 5/6. Kalau kamu bisa lihat di sini. Sebanding enggak? Tidak. Yang satu 2/3, yang satu 5/6. Dia tidak sebanding. Nah, karena dia tidak memenuhi syarat yang nomor 2 ini, berarti ini tidak sebangun. Jadi kalau bangun datar yang sebangun itu belum tentu, walaupun bentuknya sama, tapi belum tentu sebangun kalau perbandingannya berbeda. Kalau sudut-sudut kan bisa sama nih, bersesuaian, sama. Tapi kalau panjang sisinya berbeda, belum tentu dia sebangun. Bukan belum tentu, tapi memang tidak sebangun kalau berbeda, atau kalau tidak sebanding. Tapi kalau perbandingannya sama, sebanding, berarti dia termasuk yang dua bangun datar yang sebangun. Nah, itu kesebangunan. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Oke, udah mulai paham ya? Jadi yang utama ini nih, sudutnya bersesuaian sama sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Perbandingannya harus sama. Oke, yang ketiga nih, terakhir contohnya. Jika dua bangun di atas sebangun, tentukan nilai X. Nah, kalau di sini soalnya udah dikasih tahu kalau dia ini sebangun. Berarti perbandingannya sama. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama perbandingannya. Nah, kita disuruh mencari nilai X. Berapa panjang X-nya?
kita bisa gunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau saya pisahkan gambarnya nih, ini untuk persegi panjang yang besar, ya. Kemudian satu lagi persegi panjang yang kecil. Kayak ini kita anggap sebangun. Karena pada soal nih, jika dua bangun di atas sebangun, udah dikasih tahu sebangun. Jadi kita nggak perlu membuktikan apakah dia sebangun, apakah dia tidak sebangun. Oke, kalau udah diketahuan dia sebangun. Pertama nih untuk persegi panjang yang besar. Panjangnya yang ini 36, yang bawah 48. Nah, terus untuk persegi panjang yang kecil, panjang ini itu X, kemudian panjang ini 40, satu lagi. Kamu bisa gunakan dengan cara perbandingan ini. Ya, contohnya seperti yang ini nih, yang di contoh sebelumnya. Berarti ini 36 berbanding X, gitu ya. Sini 36 berbanding X sama dengan yang bawah 48 berbanding 40. Gitu. Nah, kita cari X-nya. Kalau kamu masih ingat pembelajaran kamu di kelas sebelum-sebelumnya, kelas 7 dan kelas 8, gimana cara mencari bentuk seperti ini? Kita apain? Kita kali silang. Oke ya. Yang atas kali bawah. Kali silang nih. Dikali. Gitu. Dikalihin. Berarti 36 kali 40. 36 dikali 40. Kemudian X dikali 48. 36 kali 40 dulu berapa? 36 kali 40. Kali 4 dulu deh. 6 kali 4, 24. 3 kali 4, 12. 14, 144. Tadi di sini ada 0 tambah 0. Berarti ini 1440. Sama dengan X dikali 48. Berarti 48X. Nah, X-nya berapa? Tinggal kamu bagi deh. 1440 dibagi 48. Berapa? 48. 144 dibagi 48. Dapat berapa ya? Yang belakangnya 4. 3 coba. 48 kali 3. Ini 24. 12, 13, 14. Oke, sama ya. Jadi dapat 3. Ini 144. Turun 0. Dibagi 48, 0. Jadi hasilnya 30. Berarti panjang X-nya sama dengan 30 cm satuannya. Nih. 30 cm. Dapat deh. Nah, dengan menggunakan kesebangunan ini, perbandingan kesebangunan ini, kamu bisa menentukan panjang salah satu bangun yang apabila dia tidak diketahui. Tapi dengan syarat tadi, dia sudah betul-betul sebangun. Tapi kalau dia nggak kalau dia kan kayak gini nih, contohnya nih, nggak sebangun gimana? Bukannya tidak bisa kita cari, tapi itu tidak akan menemukan solusinya, jadi nggak bakal dapet hasilnya berapa, karena dia nggak sebangun. Bisa dapat nilainya, tapi dia bukan sebangun, gitu. Oke. Ya betul, dia bisa dapat hasilnya, tetap bisa dapat, tapi dia dua bangunnya itu tidak sebangun, gitu. Oke, paham ya? Jadi kesebangunan itu intinya adalah dua tadi nih, sifat-sifat ini. Nggak boleh, yang ini nggak boleh, salah satunya nggak boleh tidak memenuhi, harus memenuhi kedua ini. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan sisi-sisi yang saling bersesuaian itu sebanding, bukan sama panjang, tapi sebanding, karena panjangnya bisa jadi berbeda, tapi kalau perbandingannya dia harus sama. Nah, itu disebut dengan dua bangun yang sebangun atau dua bangun datar yang sebangun. Oke, ini tentang kesebangunan. Sampai di sini saya kira cukup. Nanti kamu bisa baca-baca lagi di buku matematikanya, atau kamu bisa browsing di internet, banyak banget tentang apa itu kesebangunan, apa itu tentang kekongruenan. Nah, minggu depan saya akan bahas tentang kekongruenan. Nah, ini berbeda sedikit konsepnya dengan kesebangunan. Jadi tetap semangat belajarnya, baca-baca lagi bukunya. Jangan lupa tetap sehat, jaga kesehatan masing-masing semuanya di rumah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.